Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Hadirin jamaah khutbah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat menakjubkan ini, mari kita lantunkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan matahari dan bulan, yang telah menciptakan tumbuhan dan bebatuan, yang telah menciptakan daratan dan lautan, yang telah menciptakan gunung-gunung dan jurang, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Allah yang Maha Esa, Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah yang Maha Mencipta, Dialah Allah yang Maha Menghidupkan, Dialah Allah yang Maha Mematikan. Dialah Allah yang telah mengatur seluruh pergerakan alam semesta ini dengan ketelitian yang sempurna. Tak ada cacat sedikit pun, sebab Dialah Allah yang Maha Sempurna. Sehingga seluruh benda-benda di jagat raya ini berada pada posisinya masing-masing dengan sangat serasi, selaras dan indah. Jamaah khutbah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat langka ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadinya gerhana matahari di hari ini dengan durasi yang cukup lama, mari sejenak kita merenung mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Tiada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu menandingi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat fenomenal ini, kami wasiatkan kepada diri kami dan juga kepada jamaah khutbah salat gerhana sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tersembunyi menyendiri ataupun dalam keadaan tampak dan terbuka di hadapan khalayak manusia. Sungguh tiada yang lebih mulia bagi hamba-hamba Allah kecuali hidup dalam keadaan iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah seperti debu-debu beterbangan yang tiada guna. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah gumpalan daging dan tulang yang berjalan tanpa arah. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah menjadi manusia calon-calon penghuni neraka, wa'iyadzubillah. Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga keimanan dan ketakwaan kita yang telah tertancap dalam relung-relung sanubari kita dengan seluruh upaya kesungguhan dan pengorbanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 61, "Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Jamaah khutbah salat gerhana yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 7 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dialah yang Maha Kuasa menutupkan malam pada siang dengan sangat cepat. Dialah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan bintang-bintang yang gemerlap. Seluruhnya tunduk kepada kekuasaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang Maha menciptakan, hanya Allah lah yang Maha memerintah. Semua itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda Allah yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Selain itu, ada tanda kekuasaan Allah yang tak kalah menakjubkan,
yaitu adanya fenomena gerhana matahari atau fenomena gerhana bulan. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh tersingkapnya sinar matahari dan bulan serta tertutupnya sinar keduanya adalah petunjuk yang nyata atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada peristiwa itu memberikan bukti kepada makhluknya bahwa tidak ada yang sanggup menciptakan fenomena seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi fenomena gerhana matahari. Melihat fenomena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, kemudian mendirikan salat gerhana bersama para sahabatnya. Setelah salat selesai, beliau menyampaikan khutbah yang cukup menggetarkan jiwa. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasafani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya tidak menciptakan gerhana lantaran peristiwa kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana itu, lekaslah berdoa kepada Allah, bertakbirlah dan dirikanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah khutbah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar dari adanya fenomena gerhana matahari ini adalah sebagai ancaman dan peringatan untuk hamba-hamba Allah dari segala bentuk tindakan buruk, tercela dan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti dan memberi ancaman keras kepada kita dengan ancaman yang mudah dimengerti oleh anak kecil sampai orang dewasa, yang muda bahkan yang tua, laki-laki maupun perempuan, orang pelosok desa maupun orang kota, orang bodoh maupun orang pintar, orang tradisional maupun orang modern. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita melalui kejadian alam ini bahwa segala hal itu adalah mudah bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak kesulitan untuk menurunkan rahmatnya kepada hambanya yang taat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan untuk menimpakan azab dan siksaan bagi hambanya yang maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Oleh karena itu hadirin, manakala telah tampak tanda-tanda ancaman Allah, Rasulullah SAW bersegera menggalang umat untuk bersegera melaksanakan amal saleh dengan memperbanyak doa dan zikir, salat dan membebaskan budak, bersedekah dan bertaubat hingga tampak kembali wajah-wajah manusia dan berakhirnya gerhana matahari atau gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jamaah khutbah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW saat menyampaikan khutbah salat gerhana adalah, "Ya ummata Muhammad, wallahi man min ahadin aghyaru min Allah an yasniya abduhu aw tasniya amatuhu. Ya ummata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran." Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah jika hambanya, laki-laki maupun perempuan, dia berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara sebab terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan
adalah merebaknya perbuatan dosa dan maksiat. Banyaknya manusia yang sibuk pada urusan duniawi, melupakan terhadap urusan akhirat, serta banyaknya orang yang melakukan perbuatan zina yang begitu mudahnya kita temui. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan manusia untuk tidak mendekati zina, wala taqrabuz zina. Namun justru manusia nekat melakukannya. Jamaah khutbah salat gerhana yang dirahmati Allah. Sesungguhnya berbagai macam perbuatan dosa yang ada di sekeliling kita, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, baik itu dosa pribadi ataupun berjamaah, baik itu dosa individu ataupun dosa bernegara, tidak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebab rusaknya tatanan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah, inilah fenomena gerhana yang nampak di hadapan kita. Gerhana yang kita saksikan dengan mata kepala masing-masing. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ayat di antara ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda merebaknya dosa dan kemaksiatan. Inilah ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah pelajaran darinya, renungilah keberadaannya. Oleh karena itu hadirin, melalui mimbar khutbah salat gerhana ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala salah dan dosa kita, dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa yang disengaja ataupun yang tak disengaja. Perbanyaklah menangis, kurangilah tertawa. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan segala hajat keinginan kita Allah kabulkan, Allah tambahkan, Allah panjangkan usia kita, dan dalam kehidupan barokah Allah berikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau biarkan kami pulang dari masjid ini ke rumah kami masing-masing dalam keadaan penuh banyak dosa ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jangan kau biarkan gara-gara dosa yang kami lakukan terhalang dari rahmat-Mu, terhalang dari ijabah doa-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Di hari yang penuh barokah ini, Engkau tunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Mu ya Allah dengan adanya gerhana matahari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kepada kami semua rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha kasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, sesungguhnya Engkau adalah zat pemberi rezeki. Ya Allah, berikan rezeki yang barokah kepada kami. Panjangkan usia kami ya Allah, panjangkan usia anak keturunan kami, sehingga kami bisa menggunakannya dalam keadaan kebaikan, sehingga kami bisa melaksanakannya dengan penuh amal saleh ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah rukuk kami, sujud kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, sehatkan kami, lahir dan batin kami ya Allah. Barokahkan hidup kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah. Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni segala dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi